wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salve. Mengawali catatan laporan kami ini, patutlah kami naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih karunia-Nya, sehingga kita semua berkumpul di pelataran halaman gereja ini guna menghadiri syukuran resepsi peresmian dan pemberkatan gereja Stasi dan Paroki Santo Ludovicus Van. Momen yang bersejarah ini sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gereja Baru Van dan Ketua Panitia Peresmian dan Dedikasi Gereja Santo Ludovicus melaporkan sebagai berikut. Kiprah pembangunan gedung Gereja Van, bahwa perjalanan awal mula pembangunan gedung Gereja Van termotivasi dengan kondisi gereja lama atau gereja yang dikenal Gereja Persatuan Van dan Weleer yang sudah termakan usia dan rusak, tidak representatif menampung jumlah umat Stasi Van yang semakin bertambah. Atas dasar inilah dalam kesempatan antara Ketua Dewan Pastoral Stasi Saudara Bernardo dan pejabat kepala OIVAN Bapak Patrick Renoir membentuk kepanitiaan dan pengukuhannya oleh Pastor Postan Lelieminemisi dalam suatu perayaan Ekaristikus pada tanggal 17 Agustus tahun 2000 dengan Ketua Panitia Bapak Eduardus Pangohoy. Di awal tahun 2010, atas kesepakatan rapat umat Stasi dan masyarakat Van memilih dan menetapkan Saudara Bernardo Sertoko diangkat menjadi Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Santo Ludovicus Van dengan Sekretaris Saudara Andreas Kebubun dan dibantu oleh anggota panitia lainnya. Bahwa sejak perencanaan pembangunan Gereja Van sejak tahun 2000 selalu memperhatikan persyaratan liturgi Gereja Katolik, estetika yang menggambarkan persekutuan umat seturut gagasan Konsili Vatikan II Lumen Gentium 4.9 Gaudium et Spes 40.43, serta tetap memperhatikan budaya daerah dan adat istiadat setempat. Oleh karena itu, inspirasi bangunan Gereja Santo Ludovicus dapat menggambarkan kehidupan umat dan masyarakat OIVAN. Dari konstruksi menginspirasi bangunan Gereja Stasi Van, jika dipandang dari tampak depan berbentuk goa Van, dari posisi bumbungan gereja hingga membusur ke tanah. Hal ini menggambarkan simbol kehidupan zaman dahulu kala masyarakat OIVAN hidup bermukim di dalam goa Van sebagai tempat berlindung. Bahwa bagian dalam ruang gereja terdapat begitu banyak tiang-tiang simbol kokohnya kesatuan dan persatuan masyarakat adat OIVAN yang terdiri dari berbagai rinfam, suku, agama yang mendiami Ohoi atau Stasi Van. Masih di dalam ruang gereja terdapat 4 buah pilar atau tiang yang menggambarkan 4 marga besar kesatuan masyarakat adat OIVAN yang disebut Vau Ifak Van. 4 marga besar yang membentuk asal mulanya OIVAN yang terdiri dari marga Renoirin dan marga Kebubun, marga Retop dan marga Romangun. Marga Retop yang sekarang tinggal di Weleer. Bukan marga Retop saya dari Langkut. Oh jangan. Bahwa pemilihan warna bangunan gereja Santo Ludovicus selain warna liturgi gereja diambil dari warna khas kebesaran baju dan mantel Santo Ludovicus dan warna kebesaran jubah Ratyab Van Rat Oholim Tahit, yaitu warna putih tulang, warna krem yang selalu menampilkan suasana sederhana. Yang mulia Bapak Uskup dan Bapak Bupati, hadirin yang kami hormati, bahwa sejak peletakan batu pertama tanggal 30 Juli 2001 sebagai saksi sejarah
hadir dalam permulaan pembangunan gereja dan turut serta meletakkan batu pertama, dan hari ini Tuhan berkenan meresmikan bersama Bapak Uskup menandatangani prasasti pengguntingan pita dan telah membuka pintu gereja Santo Ludovicus Van. Dia adalah Haji Muhammad Tahir Hanubun, Bupati Maluku Tenggara. Dalam perencanaan waktu penyelesaian pembangunan gereja Santo Ludovicus ditargetkan 5 tahun. Namun kenyataannya dapat rampung pembangunannya selama 23 tahun. Waktu yang sangat panjang dan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Bapa di surga. Hari ini Senin 17 Juli 2023, gereja Santo Ludovicus yang oleh umat Van rindukan telah tercapai. Bahwa proses perencanaan dan anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan seluruh item pekerjaan bangunan gereja sesuai RAB sebesar 8.345.535.518 rupiah 58 sen. Tidak terhitung pekerjaan taman gereja, halaman dan pagar gereja, dan fasilitas liturgi, aksesoris gereja, serta bangku umat. Yang mulia Bapak Uskup dan yang saya hormati Bapak Bupati serta hadirin yang berbahagia, bahwa di dalam perencanaan pembangunan gereja Santo Ludovicus juga dibangun fasilitas dan sarana pendukung lainnya, antara lain rumah pastoran dan sanitasi lainnya. Kami juga menata halaman yang cukup luas serta satu bangunan yang saya berdiri di atas ini, tribun panggung kehormatan ini, agar dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pembinaan iman kreatif umat teristimewa generasi muda. Tribun kehormatan ini bukan hanya diperuntukkan bagi umat Stasi Van atau umat paroki Santo Ludovicus Van, tetapi untuk kebutuhan umat Allah di wilayah Keuskupan Amboina, perwakilan wilayah Kei Kecil dan Kota Tual. Bahwa benar gereja Van dibangun selama 23 tahun terhitung sejak peletakan batu pertama tanggal 30 Juli 2001, atau terhitung tanggal pengukuhan panitia pembangunan 17 Agustus tahun 2000 dalam perayaan Ekaristi oleh Pastor Kostan Leliamin MSD. Tetapi secara matematik gereja Santo Ludovicus Van hanya dikerjakan menurut hitungan kalender hari, tercatat 864 hari kerja dengan uraian sebagai berikut. Pekerjaan dimulai 5 Juli 2001, peletakan batu pertama. Jadwal pekerjaan hanya 1 bulan 4 kali kerja, atau satu kali kerja dalam 1 minggu. 23 tahun dikurangi 5 tahun umat Van tidak melakukan pekerjaan pembangunan gedung gereja. 18 tahun efektif kerja kali 4 hari kerja kali 12 bulan berjumlah 864 hari kerja pembangunan gedung gereja Santo Ludovicus Van, atau 2 tahun 164 hari kerja. Bahwa seluruh bangunan gedung gereja, pagar gereja, halaman dan taman gereja, serta fasilitas rumah pastor, tribun dan panggung adalah murni dikerjakan oleh tangan-tangan terampil para tukang dan umat stasi atau ohoi dalam lingkungan dan rukun.
partisipasi umat stasi atau OHOI melalui rukun dan lingkungan meat rin faham sangat nampak dalam bentuk tenaga kerja, kepala tukang OHOI fan dan para tukang pekerja yang terampil dan handal. Biaya makan minum bagi kelompok kerja rukun atau lingkungan disiapkan pagi, siang, dan sore. Dana atau uang yang berasal dari murni masyarakat dan umat stasi serta usaha-usaha lainnya. Bantuan dana dari keluarga-keluarga OHOI fan di tanah rantau, keluarga di Timika, Fak-Fak, Sorong, Jayapura, Merauke, Agats, Jakarta, Palembang, Ambon, Tanimbar, Tiakur, Manokwari. Material lokal dan non-lokal, peralatan tukang dan lain-lain. Yang Mulia Bapak Uskup dan Bapak Bupati, dalam menyongsong perayaan peresmian dan dedikasi Gereja Santo Lodovicus Fan, telah dirancang program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan iman kreatif umat dan kegiatan rohani dalam rangka peningkatan iman umat dalam kesatuan dan persatuan umat Allah di Stasi Santo Lodovicus dengan beberapa kegiatan rohani diantaranya: 1. Misa pembukaan launching perayaan menyongsong peresmian dan dedikasi Gereja Santo Lodovicus tanggal 18 Mei 2023 bertepatan dengan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. 2. Siara dan misa umat pada makam Raja Ludovicus Koswarenwarin, penerima baptisan pertama di OHOI fan. 3. Pelaksanaan novena 9 hari kepada Hati Kudus Yesus tanggal 23 Juni sampai dengan 1 Juli 2023. Lomba baca kitab suci dan lomba pendarasan Mazmur masing-masing kategori tingkat anak, remaja, dan dewasa pada tanggal 7 dan 8 Juli 2023. Kami umat dan masyarakat OHOI fan tidak menyangkal bahwa penyelesaian pekerjaan sampai terampung pembangunan Gereja Santo Lodovicus Fan, banyak orang, organisasi, dan lembaga pemerintah dapat turut serta membantu sehingga gedung Gereja Santo Lodovicus beserta kelengkapan aksesorisnya serta penataan halaman dinyatakan selesai. Oleh karena itu, mewakili umat dan masyarakat, Dewan Pastoral Stasi dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja Santo Lodovicus Fan patut menyatakan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Yang Mulia Bapak Uskup Senongutra dan Bapak Uskup Petrus Canisius Mandagi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kerja dalam pembangunan gereja. Pemerintah Provinsi Maluku melalui dana aspirasi dari yang terhormat Ibu Tin Renyaan, anggota DPRD Provinsi Maluku, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, ketua, para wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara, mohon maaf kami sapa Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Tahir Hanubun melalui dana hibah pemerintah daerah tahun anggaran 2022 sebesar